Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Munawar Asikin dalam materi analisis regresi dengan topik uji normalitas residual. Kali ini kita akan melaksanakan uji normalitas residual untuk atau dengan Kolmogorov-Smirnov. Kita sudah belajar dalam analisis regresi bahwa ada 4 paling tidak uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisa regresi. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji otokorelasi, yang ketiga uji heterosidasitas, yang keempat uji multikolinialitas. Kali ini kita akan belajar bagaimana menguji asumsi klasik untuk pengujian residual apakah berdistribusi normal atau tidak. Jadi topik kali ini adalah kita melaksanakan uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan aplikasi atau program SPSS. Yang pertama, kita harus memastikan dulu model analisis regresi yang kita akan gunakan atau yang akan kita uji. Ini penting karena setiap model regresi akan memiliki residual yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, setelah ditentukan modelnya, lakukan pemodelan regresi dengan SPSS. Yang ketiga, memilih opsi simpan residual atau save agar kita bisa tahu seperti apa distribusi residualnya. Yang keempat, jalankan analisa residual. Jadi, untuk uji normalitas, kita harus melakukan 2 hal, yaitu menjalankan analisa regresi, menyimpan residualnya dulu, kemudian melakukan yang namanya analisis residual, uji normalitas untuk residual. Nah, sekarang kita akan coba mengulang kembali model analisis regresi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita tahu bahwa kita pernah belajar tentang bagaimana pengaruh biaya iklan terhadap penjualan. Nah, di sini kita sudah punya persamaan atau model analisis regresi, yaitu sales sebagai variable dependent atau sebagai variable tidak bebas atau sebagai variable respon sama dengan B0 ditambah B1 advert. Advert adalah variable independent, variable bebas, variable prediktor. Jadi persamaan regresi yang akan kita buat adalah sales sama dengan B0 ditambah B1 advert. Di mana keterangannya adalah sales adalah biaya atau nilai penjualan dalam jutaan rupiah. Advert adalah biaya iklan dalam jutaan rupiah. Nah, nilai B0 dan B1 inilah yang akan kita hitung menggunakan software SPSS. Jadi Anda sekarang beruntung sekali karena Anda tidak menghitung secara manual B0, B1. Zaman dulu tahun 90-an ketika aplikasi komputer belum berkembang, kita harus menghitung secara manual nilai koefisien regresi B0 dan B1. Nah, inilah yang kita sudah lakukan. Kalau kita sudah melakukan analisa regresi, maka yang keluar pertama kali adalah model summary. Perhatikan, model summary ini adalah ringkasan model. Di dalamnya ada R-square atau koefisien determinasi, ada R-square adjusted, ada nilai residual error atau estimate. Nah, kita akan membaca satu indikator penting dalam model summary, yaitu R kuadrat. Perhatikan angkanya adalah 0,916. Nah, seperti biasa ketika kita akan menjadikan dalam bentuk persentase,
maka kita kalikan 100. Jadi R kuadrat ini kita kalikan 100 menghasilkan 0,916 kali 100 sama dengan 91,6. Membacanya seperti sudah diajarkan sebelumnya, yaitu variasi total yang dapat dijelaskan oleh biaya iklan terhadap nilai penjualan adalah sebesar 91,6%. Sisanya 8,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak ada dalam model. Jadi sekali lagi, membaca output untuk model regresi adalah membaca R-square, koefisien determinasi. Semakin tinggi R-square-nya atau koefisien determinasinya, maka semakin baik. Karena asumsi linear sudah terpenuhi dengan R kuadrat yang tinggi. Tapi kadang-kadang peneliti juga bisa membaca dengan R-square adjusted. Silakan bagi teman-teman yang tertarik membaca dengan R-square adjusted, lakukan dengan cara yang sama ketika membaca R-square ini. Output hasil analisis regresi yang kedua adalah uji F, tabel ANOVA yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita hanya lihat nilai signifikansinya saja. Perhatikan di sini nilai signifikansinya ternyata adalah 0,00. Maka kita buat hipotesis nolnya dulu. H0 model tidak berarti. H1 model berarti. Nah, bagaimana menentukan keputusannya? Apakah H0 diterima atau H0 ditolak? Kita lihat nilai signifikansinya. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan model nilai penjualan mempengaruhi, nilai iklan mempengaruhi nilai penjualan adalah benar atau berarti atau nyata. Jadi dengan uji F ini kita bisa menyatakan uji keberartian model. Secara umum model ini punya makna nggak? Berarti nggak seperti ini? Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa nilai penjualan memang mempengaruhi nilai iklan, biaya iklan mempengaruhi nilai penjualan. Jadi model sales sama dengan B0 ditambah B1 advert adalah benar. Nah, kemudian bagaimana uji selanjutnya, yaitu uji T. Ini adalah output regresi yang ketiga dalam analisis regresi menggunakan SPSS. Kita lihat keluar yang namanya koefisien. Jadi setiap membuat model akan keluar parameter-parameter regresi. Kalau ada dua variabel berarti ada B0, B1, B2. Karena ini hanya ada satu variabel X yaitu advert, maka yang keluar adalah nilai B0 dan B1. Perhatikan di sini, untuk melihat nilai koefisien parameter bisa dilihat di tanda panah yang di sebelah kiri ada angka untuk konstanta sebesar 6,581. Ada angka pada nilai advert yaitu 1,072. Nah, masukkanlah nilai parameter regresi ini dalam persamaan model regresi kita. Kita tuliskan di sini sales sama dengan 6,581 karena angka konstantanya 6,581 ditambah 1,072 advert. Inilah yang disebut sebagai model regresi. Jadi kalau tanya modelnya mana, ya ada modelnya sales sama dengan 6,581 ditambah 1,072 advert. Jadi kita sudah punya angka B0 sebesar 6,581 dan angka B1 1,072. Selanjutnya, Anda melakukan uji parameter regresi. Mulailah dengan menguji B0. Tuliskan persamaannya H0, B0 sama dengan 0. H1, B0 tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana mengambil kesimpulannya? Perhatikan nilai signifikansi pada B0 atau pada konstanta. Nilai adalah 0,00. Maka kita bisa menyatakan bahwa karena signifikansinya 0,00, maka H0 ditolak. Sehingga
jawabannya adalah B0 adalah tidak sama dengan 0. Berarti B0 adalah nyata, berarti. Oke? Bagaimana cara membaca B0-nya kalau gitu, kalau berarti? Nah, kita baca angka 6,581. Yang pertama adalah kita baca sebagai berikut. Jika advert, biaya penjualan atau nilai pemasaran atau marketing sama dengan 0, maka rata-rata nilai penjualan adalah Rp6.581.000. Ya, seperti itu bacanya. Kalau kita baca B0-nya nyata. Nah, berikutnya kita baca B1. Kita uji sekarang B1-nya apakah sama dengan 0 atau tidak. Kita buat H0-nya dulu. H0-nya B1 sama dengan 0. H1-nya B1 tidak sama dengan 0. Nah, lihat di kolom tanda panah yang sebelah kanan, nilai signifikansinya. Karena nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, B1 adalah berarti. Karena B1 berarti, kita baca kembali di dalam model di awal, angka 10,75 adalah nyata. Benar-benar nyata atau berarti dalam model. Cara membacanya adalah sebagai berikut. Jika advert, biaya iklan, naik Rp1 juta, maka nilai penjualan akan naik sebesar Rp1.072.000. Jadi begitu cara bacanya. Karena B1 sudah nyata, maka kita baca bahwa jika nilai pemasaran atau nilai iklan atau biaya iklan naik 1 juta, maka sales, penjualan, naik Rp1.072.000. Itu cara membaca B1. Nah, setelah itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa model ini adalah model yang baik. Karena R-square-nya besar, tinggi, 91,6 tadi. Kemudian uji F-nya menyatakan model berarti. Uji T-nya menyatakan seluruh koefisien atau parameter regresi adalah nyata. Jadi kita sudah melakukan yang namanya pemodelan ekonomi untuk pengaruh nilai penjualan, nilai iklan terhadap nilai penjualan. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya dalam SPSS? Inilah langkah-langkahnya. Nanti akan diperagakan dengan menggunakan SPSS, langkah-langkah menghitung regresi dan menyimpan nilai residual baku atau unstandardized residual. Pertama adalah buka aplikasi SPSS. Yang kedua, buka file datanya, data SPSS-nya yang sudah diberikan sebelumnya. Pilih Analyze, pilih Regression, pilih Linear, masukkan pada dependent variable adalah Sales, masukkan pada variable independent adalah nilai advert atau advertising, nilai iklan. Kemudian untuk menyimpan nilai residual baku, pilihlah atau kliklah Save, kemudian klik pada kotak Unstandardized Residual. Nah, setelah itu kita akan menghasilkan output. Outputnya sebagai berikut. Jadi pada awalnya hanya ada sales dan advert dalam data SPSS Anda. Nah, begitu Anda klik Save, menyimpan residual, maka nilai receipt satunya akan tersimpan di dalam file SPSS secara otomatis. Nilainya adalah sebagai berikut seperti terlihat dalam tanda panah di dalam caption berikut ini. Jadi residual inilah yang kita akan uji apakah berdistribusi normal atau tidak. Jadi kehebatan model regresi adalah dia bisa menyimpan residual, nilai residual, yaitu apa? Nilai kesalahan dari persamaan regresi ketika dibuat, yaitu antara nilai
Y cap, nilai Y hitung, dengan nilai Y observasi. Dibandingkan atau diselisihkan. Nah, nilai ini yang akan kita uji. Cara mengujinya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, lakukan uji normalitas residual. Klik Analyze, klik Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian klik Non-Parametric Test, dilanjutkan dengan Simple KS, yaitu Kolmogorov-Smirnov, menguji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian isikanlah dalam tombol atau dalam kotak dialog, yaitu nilai residualnya, kemudian pilihlah OK. Nah, inilah langkah-langkah menguji normalitas residual. Dan kalau Anda sudah lakukan ini dengan benar, outputnya adalah sebagai berikut. Nah, ini outputnya. Jadi Anda akan bisa melihat di sini bahwa ada output yang namanya uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Anda cukup melihat nilai signifikansinya yang ada di tanda sebagai berikut, yaitu nilai 0,200. Nah, nilai inilah yang akan kita uji. Apakah ini mengindikasikan residual normal atau tidak. Sebelum kita mengujinya, kita buat dulu uji hipotesisnya, yaitu H0, residual tidak standar, tidak normal, H1-nya residual normal. Nah, untuk mengambil keputusannya kita lihat. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Karena nilai signifikansinya adalah 0,200, lebih besar daripada 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga kita bisa simpulkan residualnya adalah berdistribusi normal. Artinya model regresi yang kita buat ini memiliki asumsi yang tidak melanggar asumsi klasik, yaitu karena datanya berdistribusi normal. Jadi demikianlah bagaimana melaksanakan uji distribusi normal. Selanjutnya kita akan peragakan langkah-langkah melakukan analisa regresi dan membuat uji normalitas data. Kita mulai dengan membuka file program SPSS. Perhatikan, kita sudah pernah menginstall SPSS-nya. Kita buka, aplikasinya sudah kita buka. Nah, inilah datanya. Perhatikan, model di awal hanya ada dua variabel, yaitu variabel sales dan variabel advert. Kita akan pertama-tama membuat model regresi dan menyimpan residual. Kita lakukan pertama, kita klik Analyze, Regression, kemudian Linear, kemudian muncul menu seperti ini, masukkan pada dependent variable sales, kemudian masukkan pada independent variable advert. Kemudian pilih Save, ada tombol Save, kemudian pilih Unstandardized Residual, diklik, kemudian OK. Nah, inilah outputnya. Nah, output ini mengeluarkan pertama adalah model summary, nah, yang tadi sudah dibahas, kemudian uji F yang sudah kita bahas, dan di bawah uji T. Nah, kita tutup dulu ini sekarang. Kita tutup. Nah, kita lihat kembali, sekarang sudah tersimpan. Perhatikan sini di kolom terakhir, kita klik. Inilah residual standar. Jadi sebetulnya residual standar itu yang menghitung adalah regresi atau model regresi menggunakan SPSS. Nah, inilah yang akan kita uji normalitasnya. Jadi sekali lagi yang diuji adalah residual dari model, bukan X, bukan juga Y. Oke, kita lanjutkan. Analyze, kita lakukan uji normalitas, pilih berikutnya adalah non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih, klik. Nah, isi, masukkan variabel unstandardized, kemudian setelah siap, klik OK. Nah,
inilah output yang tadi kita sudah bahas, yaitu bagaimana menampilkan output dari nilai residual, uji nilai residual yang kita akan analisis asumsi klasik. Nah, inilah langkah-langkah yang harus Anda lakukan ketika Anda memiliki data-data untuk dianalisa regresinya dan dibuat model asumsi klasiknya. Jadi, silahkan dicoba dengan data yang Anda miliki bagaimana melaksanakan uji normalitas data. Jika ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.